Halo, gue YouTuber Kepo. Ternyata kasus Dewa Kipas yang dituduh curang atau menggunakan bot saat mengalahkan Gotham Chess dalam catur online di chess.com belum selesai. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, kalian cek aja di deskripsi supaya lebih mengerti tentang kasus ini. Ini adalah video lanjutan alias video kedua. Dewa Kipas sempat diundang di podcast Deddy Corbuzier, dan di sana Dewa Kipas dan anaknya Ali Akbar membantah telah melakukan kecurangan dengan alasan tidak mengerti apa-apa soal itu. Anaknya Ali Akbar pun mengiyakan. Seperti kita tahu, kasus Dewa Kipas ini sempat membuat netizen Indonesia menyerang sosial media dan YouTube Gotham Chess. Bahkan Gotham Chess memblokir penonton YouTube dari Indonesia sehingga tidak bisa menonton video di channelnya. Ini dikarenakan begitu banyaknya netizen Indonesia yang komen nge-hate dan membuat Gotham Chess alias Levi Rosman risih. Ya, kita bisa lihat Gotham Chess sempat screenshot salah satu hate comment dari Indonesia. Levi mengatakan kalau komentar kebencian itu didapatkan dari orang dewasa yang sudah menikah dan bahkan sudah punya anak. Serangan kebencian bukan hanya pada Gotham Chess tapi juga pada kekasihnya. Komennya bahkan mengatakan kalau Levi dan pacarnya beserta keluarganya semua akan pergi ke neraka. Buset, ini udah toksik banget sih. Guys, kalau komen pakai hati lah. Jangan gini-gini amat gitu. Apalagi sampai bawa-bawa keluarga. Ini bikin malu Indonesia komen-komen model begini tuh. Kalau menurut chess.com, Dewa Kipas itu melanggar fair play. Gerakan Dewa Kipas tidak seperti manusia normal, tapi seperti mesin catur, bot, atau alat bantu. Sehingga chess.com memutuskan untuk menutup akun Dewa Kipas. Hal ini juga disetujui oleh Percasi, alias pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia yang menilai grafik data catur Dewa Kipas di chess.com ada yang janggal dan akurasinya itu tidak normal. Heri Darmanto selaku pengamat catur nasional sekaligus ahli IT Percasi melakukan bedah data untuk memastikan kualitas permainan Dewa Kipas. Percasi melakukan bedah data dan hasilnya menunjukkan ada indikasi curang dalam permainan Dewa Kipas di chess.com. Data mengatakan pada tanggal 11 sampai 21 Februari, grafik akurasi langkah permainan Bapak Dadang Subur masih normal seperti pecatur pada umumnya. Namun pada tanggal 22 Februari sampai 2 Maret sudah tidak normal. Akurasi langkah rata-ratanya di atas 90%, bahkan pernah mencapai 99,5% dan 100% ya, alias sempurna pada tanggal 1 Maret. Grafik itu sangat aneh menurut Heri. Jadi Heri mengatakan kalau chess.com memang punya alasan memblokir akun Dewa Kipas. Chess.com memiliki sistem keamanan yang tinggi untuk mendeteksi kecurangan yang sudah diakui atau diverifikasi oleh para GM top dunia, Grandmaster. Pemblokiran dilakukan secara independen setelah diperiksa oleh tim secara ketat, jadi tidak mungkin memblokir akun secara sembrono. Jadi chess.com memeriksa secara teliti. Dewa Kipas melalui anaknya Ali Akbar menjelaskan kalau bapaknya bisa mencapai akurasi 99% karena lawannya masih level rendah dan beruntung bertemu lawan yang lemah selama 10 hari dari tanggal 22 Februari sampai 2 Maret. Hanya saja Chief Chess Officer dari chess.com berpendapat lain. CCO Daniel Denirens menjelaskan dan mengatakan jika akun Dewa Kipas di-ban karena telah melakukan pelanggaran fair play dan itu adalah mutlak kecurangan. Pihaknya memiliki 7 orang yang bekerja di bagian fair play dan mereka adalah ilmuwan statistik yang akan memastikan terlebih dahulu sebelum akun di-ban. Kepala Bidang Kepelatihan PB Percasi, Lisa Carlina mengatakan kasus Dewa Kipas ini bisa menjadi pelajaran untuk masyarakat terutama yang mendukung Dewa Kipas tanpa memahami duduk perkara yang sebenarnya. Menurutnya perilaku masyarakat sudah berlebihan dengan menyerang akun media sosial Gotham Chess mulai dari YouTube, Twitter, sampai Instagram. Berita Dewa Kipas menjadi heboh karena masyarakat kurang paham dengan seluk-beluk catur. Netizen seharusnya cek ulang terhadap semua informasi yang diterima, jangan buru-buru merespon dengan berlebihan. Perilaku seperti ini memalukan dan bisa menjadi stigma negatif untuk pecatur-pecatur Indonesia di dunia internasional, katanya. Dewan Pembina PB Percasi, Eka Putrawirya mengharapkan kalau Pak Dadang Subur terus bermain catur jangan pensiun dulu walaupun kena sanksi. Dan pecatur Percasi siap menerima atau bermain catur dengan Pak Dadang kapan saja. Hal ini juga diungkapkan oleh Grandmaster Indonesia Susanto Megaranto. Kalau dirinya tuh siap bertanding dengan Dewa Kipas baik online ataupun offline. Tapi ternyata ditolak. Pak Dadang mengatakan kalau dirinya tidak sekelas dengan seorang Grandmaster Susanto Megaranto. Padahal sebelumnya tujuan Dewa Kipas bermain chess.com adalah ingin bertemu dan bermain dengan Susanto Megaranto. Menurut Ali Akbar, alasan Pak Dadang menolak adalah karena Susanto Megaranto awalnya ingin bertanding online dulu, setelah itu baru offline.
Tapi Pak Dadang inginnya Susanto yang datang dan silaturahmi ke rumah. Menurutnya kalau online kesannya cuma bertanding demi konten. Grandmaster wanita Indonesia, Irene Karisma, bahkan sampai membuat surat terbuka terhadap Deddy Corbuzier. Menurutnya kejadian ini sudah merugikan banyak pihak dan membuat malu dunia catur Indonesia ke dunia internasional. Citra positif dan prestasi yang dibangun untuk tanah air sirna karena kasus ini. Karena itu Irene ingin meluruskan hal ini agar imbasnya tidak terlalu dalam bagi atlet catur Indonesia. Dan surat ini dibuat dengan tembusan ke Kemenpora, KONI, KOI, dan Percasi. Irene mengatakan kalau kasus ini mencoreng Percasi dan juga atlet catur Indonesia yang memegang nilai-nilai kebenaran, jujur, dan kesatria seperti makna permainan catur. Pada intinya sih kalau Pak Dadang terbukti bersalah, kemudian amukan netizen Indonesia yang toksik ke Gotham Chess menjadi tidak beralasan dan salah sasaran hanya karena awam, itu jelas akan mempengaruhi citra Percasi dan para atlet catur Indonesia di dunia catur internasional. Mereka akan malu dan menanggung bebannya. Bagaimana dengan respon Gotham Chess? Gotham Chess mengutip media di Indonesia dan mengatakan kalau kebenaran telah terungkap kalau Dewa Kipas telah melanggar fair play. Gotham Chess juga lewat Twitternya posting kalau akurasi Dewa Kipas memang janggal. Karena setelah kalah 2 kali dengan akurasi 35% dan 8%, kemudian menang 27 games berturut-turut dengan akurasi rata-rata di atas 97-98%. Ya, dengan klarifikasi chess.com dan bedah data ahli IT Percasi, ditambah opini para Grandmaster catur Indonesia, terbukti kalau kecurigaan Gotham Chess itu bukanlah tanpa alasan. Ada indikasi kecurangan yang harus dibuktikan lewat pertandingan langsung. Netizen bersuara kalau pertandingan melawan Grandmaster Indonesia seperti Susanto Megaranto atau Irene Karisma adalah jalan satu-satunya untuk membuktikan kemampuan dan tingkat akurasi dari Dewa Kipas, yang menurut data melewati mereka berdua. Hanya saja Grandmaster Susanto Megaranto ditolak saat mengajak Pak Dadang Subur bermain catur dengan alasan tidak mau online dan dibuat konten, sehingga akan sulit membuktikan kebenarannya. Well, dalam posisi seperti ini, gue memilih untuk netral. Gue pribadi mengaku gue adalah orang yang awam dengan dunia catur, karena itu tidak mau berkomentar banyak. Tentunya kelompok Percasi, ahli IT, para Grandmaster catur jelas penjelasan mereka akan lebih valid dan reliable daripada opini gue, karena bidang mereka memang di sana. Satu hal pasti menurut gue di posisi seperti ini yang masih belum jelas, tolonglah netizen jangan toksik, bukan hanya ke Gotham Chess saja, tapi juga ke Percasi. Gue lihat netizen juga beberapa ada yang menyerang dan menyangkal Percasi. Padahal gue yakin netizen tersebut awam dan tidak mengerti dunia catur. Gue baca komen-komennya ada yang nyamain bot catur sama bot dalam game kayak Mobile Legends atau Free Fire. Katanya nggak mungkin bot ngalahin pemain pro seperti dalam game. Padahal nyatanya AI alias kecerdasan buatan memang bisa mengalahkan manusia dalam permainan catur. Itu fakta ya. Kalau kalian tidak mengerti seluk-beluk dunia catur seperti gua, sama-sama awam, tidak mengerti tentang AI robot catur, peraturan dari chess.com, dan sebagainya, menurut gua sih tidak bijak untuk berkomentar negatif, nge-hate, tanpa tahu detail masalahnya. Gotham Chess juga saat diserang komentar buruk hanya bertanya, apakah Anda bermain catur? Dalam artian Gotham Chess tahu kalau banyak netizen yang menyerangnya tidak mengerti apa-apa soal catur. Oke, segitu dulu dari gua YouTuber Kepo. Komen, like, share, dan subscribe channel gua YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao!